Baiklah, karena sudah jam 7 ya, jam 7 malam, kita mulai saja perkuliahan manajemen keuangannya. Jadi untuk UTS-nya nanti kita selenggarakan minggu depan ya. Jadi yang hadir hari ini ada 22 orang ya, yaitu Alexius Ogur, kemudian Blasius Welly, kemudian Chandra Dewi, selanjutnya Dominikus Naibande, selanjutnya yang hadir Elin, selanjutnya Hieronymus Dedi, selanjutnya yang hadir IKD Andika Putra, selanjutnya Irene Isanoya, Kadeyanti, Natalia, Niloputu Eka Pratiwi, selanjutnya Nita Primantari, selanjutnya Ricky Tanaka, selanjutnya Rio, selanjutnya Sarina, selanjutnya Sri Ayu Syakroni, selanjutnya Tika Waso sama Venantia ya. Selanjutnya Yeni, Yoga Hisnu, dan Dionysius ya. Yang terakhir Yosef ya. Jadi materi hari ini tentang depresiasi. Nah, Bapak share dulu materinya. Nah, untuk depresiasi sendiri merupakan penyusutan ya, penyusutan dari nilai aset tetap yang ada di perusahaan. Jadi aset apapun yang kita miliki itu akan mengalami penyusutan ya. Contohnya seperti kendaraan, peralatan, bangunan ya. Jadi yang tidak bisa disusutkan cuma tanah saja sama perhiasan ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu pertama ada nama perusahaan, misalnya PT ABC. Aset yang dibeli yaitu berupa kendaraan, misalnya mobil Avanza. Harga belinya atau harga perolehannya yaitu 250 juta misalnya. Selanjutnya tanggal pembelian tanggal 15 November 2019. Dan ini untuk data pembukuannya yang ada di perusahaan. Yang pertama ada bulan buka buku, jadi bulan Januari 2019. Selanjutnya bulan tutup buku perusahaan, yaitu bulan Desember 2019. Selanjutnya tarif depresiasi, jadi kita gunakan analisa depresiasi secara fiskal ya. Karena dari perpajakan itu ada dua ya, ada yang komersial dan fiskal. Selanjutnya masa manfaat, yaitu ada 4 tahun ya. Sekarang kita hitung ya berapa nilai depresiasinya. Jadi untuk menghitung nilai depresiasi, pertama kita masukkan ya tarifnya sebesar 25% ya dikali dengan harga perolehannya. Jadi harga perolehannya di sini 250 juta ya. Selanjutnya baru kita cari berapa hasilnya. 25% ya. Jadi di sini jadi Bapak gunakan kalkulatornya. Ya, coba kita hitung 250 juta dikali ya, dikali 25%. Hasilnya 62.500.000 ya.
Berarti nanti mobil Avanza-nya dengan harga beli 250 juta, setiap tahun itu akan menurun nilainya sebesar 62.500.000 ya. Dan jika punya uang lebih baik jika beli sendiri rasanya tidak cocok ya. Lebih baik rental aja ya. Bayangkan segini turunnya ya. Misalkan dari tarif perpajakan 25%, ini turun 62 ya. 62.500 ya. Nah, di sini kita pindahkan ya hasil yang sudah kita dapatkan di kalkulatornya 62.500.000 ya. 62 juta ya 500.000. Nah, ini penyusutan per tahunnya ya. Jadi penyusutan mobilnya. Selanjutnya kita cari, karena di sini masa manfaatnya 4 tahun, berarti depresiasinya dimulai dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Yang pertama kita cari depresiasi dari tahun 2019 ya. Jadi kita tahu dari data ini ya, pembeliannya tanggal 15 November 2019, sedangkan tutup bukunya bulan Desember ya. Berarti mungkin sudah sekitar 1 bulan ya. Jadi di sini kita masukkan rumus 1 dibagi 12 dikali dengan nilai depresiasinya ya, depresiasi atau penyusutan ya, 62.500.000 ya. Nah, kita gunakan kalkulatornya. Jadi dibuka kalkulatornya, 1 dibagi 12 ya sama dengan sekian ya, 0,08333 dikali 62.500.000 ya, sama dengan yaitu hasilnya ya 5.208 ya, 208.333 ya. Tinggal kita salin angkanya. Jadi 5 juta berapa tadi itu? 200 ya, 208.333 ya. Nah, selanjutnya depresiasi tahun 2023 ya. Jadinya berapa? Karena sudah kita gunakan selama 1 bulan, jadinya sisanya lagi 12 dikurangi 1 sama dengan 11 ya. 11 dibagi 12. Jadi 12 itu menandakan 12 bulan ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 11 dibagi 12 kali 62.500.000 ya. Nah, berapa hasilnya? Dan di sini kita cari 11 bagi 12 sama dengan 0,91666 dan seterusnya ya. 167 jika dibulatkan. Tinggal dikali 62.500.000. Hasilnya sebesar 57.291.667 ya. Karena kita bulatkan ya. Jadi di sini di belakangnya ada 6, berarti jika kita bulatkan ke depan ini berubah menjadi 7 ya. Jadi kita masukkan nilainya yaitu 57.291
667 ya. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Untuk tahun 2019 ya, ada nilai perolehannya. Jadi nilai perolehan di sini yaitu harga belinya ya. Jadi harga belinya yaitu 250 juta. Lalu ada depresiasi yaitu sebesar ya untuk tahun 2019 di sini sudah kita analisa yaitu sebesar 5.208.333 ya. Jadi nilai itu kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi 5.208.333. Selanjutnya untuk akumulasinya. Jadi akumulasi itu tinggal kita pindahkan ya dari kolom depresiasi untuk tahun pertama yaitu sebesar 25.208.333 ya. Selanjutnya nilai bukunya jadinya berapa? Tinggal dicari 250 juta ya dikurangi ya. Dikurangi depresiasinya ya. Jadi depresiasinya sebesar 5.208.333. Kita kurangi. Nah, itu hasilnya ya. 244.791.667. Berarti untuk tahun pertama mobilnya sudah berkurang ya nilai bukunya yaitu sebesar 244.791.667 ya. Untuk tahun 2020 jadi nilai perolehannya sebesar 250 juta ya. Jadi untuk penyusutan atau depresiasinya yaitu sebesar 62.500.000. Jadi kita pindahkan ya nilainya 62 juta ya 62.500.000. Selanjutnya untuk akumulasinya tinggal kita tambahkan ya. Jadi 5.208.333 ditambah ya. Ditambah 62.500.000. Hasilnya 67.708.333. Selanjutnya nilai bukunya tinggal kita kurangi ya. Jadi untuk tahun 2020 nilai bukunya yaitu 244.791.667 dikurangi depresiasinya yaitu sebesar 62.500.000 ya. Hasilnya 182.291.667. Selanjutnya 2021 harga perolehannya sama 250 juta. Selanjutnya depresiasinya yaitu sebesar 62 ya. 62.500.000, 62.500.000. Selanjutnya akumulasi depresiasinya yaitu sebesar kita tambahkan ya 67.708.333 ditambah 62.500.000. Hasilnya 130.208.333 ya. Selanjutnya nilai bukunya
Jadi nilai buku di sini 182.291.667 dikurangi 62.500.000 ya. Kita kurangi 62.500.000 hasilnya 119.791.667. Selanjutnya 2022 ya. Jadi sama caranya. Jadi depresi untuk penyusutan atau depresiasinya di sini nah sama ya 62.500.000. Sedangkan untuk akumulasi depresiasinya atau penyusutan ya. Jadi kita tambahkan ya 130.208.333 ditambah 62.500.000. Hasilnya 192.708.333 ya. Nilai bukunya juga berkurang ya. Jadi nilai buku 119.791.667 dikurangi 62 juta ya 500.000. Hasilnya 57.291.667. Selanjutnya 2023. Jadi sama harga belinya. Depresiasinya berapa? Nah, di sini untuk 2023 ya sudah kita analisa yaitu sebesar 57 ya 57.291.667 ya. Tinggal kita pindahkan 57.291.667. Selanjutnya akumulasinya jadinya 192 ya 192.708.333 ditambah 57 juta ya 291.667 ya hasilnya 250 juta ya dan nilai bukunya jadinya 0 ya sudah 0. Nah disinilah pada tahun 2023 ini PT ABC harus menjual asetnya yaitu mobilnya ya entah itu dilelang kepada karyawannya ya sehingga dari hasil penjualan mobilnya itu bisa dibelikan aset yang baru lagi ya dan untuk penjurnalannya mungkin ada yang masih ingat, misalkan 2019 perusahaannya tutup buku, penjurnalnya gimana? Masih ingat? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi biaya depresiasi ya sebelah debit itu sebesar berapa? 5 juta ya 208.333. Itu sebelah debitnya. Sebelah kreditnya akumulasi depresiasi ya kendaraan ya atau mobil bisa juga di sini. Mobil Avanza sebelah kredit ya. Nah, ini pembukuan di akuntansinya supaya tahu ya. Mungkin yang sudah mengambil akuntansi dari mana datangnya pembukuan seperti ini ya. Jadi 5.208.333 ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada pertanyaan lewat chat saja. Jangan lewat mikrofon, biasanya bias, Bapak tidak jelas mendengarkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Berarti jika diam ini tidak ada pertanyaan. Mungkin sudah pernah mempelajari ya untuk depresiasinya.
Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.